Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan hutang piutang. Nah, seringkali mungkin kita terjebak selama ini, kita berhutang justru bukan karena kebutuhan, namun justru karena keinginan. Tapi ingat, hutang harus dibayar. Nah, guru kita Prof. Niam akan menjelaskan bagaimana Islam mewajibkan bagi siapa yang berhutang untuk membayar dan bagaimana ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar hutang. Silakan, Ya Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para guru dan juga jamaah Masjid Al-Barokah serta pemirsa TV One rahimakumullah. Mudah-mudahan siang hari ini kita diberikan keberkahan. Yang paling senior dan paling sesepuh di komplek ini siapa? Yang hadir, Pak Haji. Yang mungkin menjadi saksi berdirinya Masjid Al-Barokah. Kenapa dulu dikasih nama Al-Barokah? Kenapa Pak Haji? Biar berkah. Mudah-mudahan kita semua khususnya jamaah Masjid Agung Al-Barokah memperoleh keberkahan. Wa mahiyal barokah, apa itu keberkahan? Az-ziyadatu wan nama, tambah dan tumbuh. Wastilahan, dan secara istilah itu adalah ziyadatul khairi wa dawamuha, nambah terus kebaikannya dan terus langgeng ajek kebaikan dengan keberkahan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafaulan dengan nama masjid ini, mudah-mudahan kita dibebaskan dari utang. Utang yang membelenggu ketenangan kita. Betapa banyak orang gara-gara utang gantung diri. Benar, di komplek ini nggak ada ya. Betapa banyak gara-gara utang kemudian tercerai-berai. Suami yang utang, istri yang dicerai. Istri yang utang, istri juga yang minta cerai. Pengalaman ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ghalabatid dain. Prinsipnya utang boleh, itu bagian dari aqdut tabarru' kalau di dalam Islam. Akad kebaikan. Karena tidak semua orang memiliki kecukupan rizki pada saat butuh, belum tentu selalu ada. Dan untuk menutupi kebutuhan itu, salah satunya dibukalah pintu hutang piutang. Ad-dain atau al-qardu. Tetapi ada aturannya. Tadi Ustadz Fahmi Salim sudah memberikan penjelasan. Yang pertama tentu harus dicatat. Ini maunya utang, tetapi begitu ditagih dikeluarkan ayat. Kan kata Ustadz, kalau orang ngutangin harus nunggu Ustadz. Saya kan masih belum longgar. Fanadhiratun ila maisaroh. Suruh nunggu sampai longgar. Lah ini siapa yang utang, siapa yang punya piutang. Orang utang pakai dalil punya orang piutang. Ini yang menyebabkan silang sengkarut. Islam mengatur dua sisi. Sisi yang lain kepada orang yang punya kecukupan rizki. Jika ada orang pengen utang, utangin dia. Itu bagian dari ta'awun alal birri. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa dia memiliki inisiasi untuk meringankan kesulitan orang lain, maka Allah jamin
Ini syarat dan jawab. Begitu syaratnya muncul, jawabnya apa? Yassarallahu, Allah akan memberikan kemudahan di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dua-duanya dapat. Tapi jangan menggunakan dalil ini bagi orang yang mau utang. Dalilin orang yang punya uang. Ini dalil bagi orang yang punya uang, bukan dalil orang yang punya utang. Kira-kira begitu. Jangan diputar-putar. Begitu mau utang, utangnya banyak, begitu ditagih sembunyi, atau begitu ditagih ngeluarin dalil. Enggak. Begitu bagi orang yang sudah ditolong, dia wajib untuk mengembalikan ketika terpenuhi syarat-syarat yang dibolehkan orang berhutang. Yang pertama tadi, hutang tidak untuk kepentingan kemaksiatan. Yang kedua, kepentingannya mendesak, bukan untuk kepentingan hura-hura. Dan dia punya kesiapan untuk membayar sesuai dengan riwayat pekerjaannya. Kalau setiap hari dia punya penghasilan 200.000, berarti sebulan kurang lebih berapa? 6 juta. Jangan utang 6 miliar. Sekalipun hukum dasarnya hutang boleh, tetapi kalau terjadi seperti itu takalluf, hukumnya dosa. Wong udah jelas dia nggak mampu. Nah, kalau sudah utang, punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Begitu dia utang, punya komitmen untuk mengembalikan dengan syarat tadi hutang yang diperkenankan secara syar'i, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan orang membayar hutang. Man akhadha amwalan nas, barang siapa hutang kepada orang, wa arada adaaha, kemudian dia memiliki komitmen untuk membayarnya, Allah akan memberikan kemudahan untuk membayar. Sebaliknya, kalau dia utang, kemudian sudah diutangin sama orang, dia kan sudah berada, dia sudah kaya, dia kakak saya, udahlah, mudah-mudahan lupa. Nah, pengalaman, ketawa. Mudah-mudahan lupa. Wa arada itlafaha, kemudian dia memiliki persepsi atau memiliki keinginan, memiliki kehendak, memiliki niat untuk ngemplang, maka Allah akan sulitkan rezeki bagi dia. Maka yang pertama harus ada komitmen di dalam diri. Begitu kalau mau utang, utang untuk kepentingan yang baik, dan begitu karena kita memiliki kebutuhan yang mendesak. Itu diatur di dalam Islam. Kalau bisa dicatat, karena utang nggak ada saudaranya. Begitu utang ketemu saudara, kemudian ada konflik besarannya, akan syikok, akan pecah. Begitu utang belum terbayarkan sampai meninggal, dia tergantung amalnya sampai dia ditunaikan. Makanya begitu ada orang meninggal, jangan buru-buru hartanya dibagi untuk kepentingan ahli waris. Ada 4 tahapan. Yang pertama untuk kepentingan tajhizul janaiz. Untuk kepentingan apa? Memenuhi hak-hak jenazahnya. Kalau seandainya nggak ada tempat pekuburan kecuali bayarin pakai hartanya. Yang kedua, bayarin utang-utangnya. Termasuk utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya kewajiban haji, belum haji, keluarkan untuk kepentingan haji. Itu adalah hutang kepada Allah. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Utang-utang kepada sesama, jangan sampai nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Setiap jiwa kita tergantung pada utangnya sampai ditunaikan. Dan lagi-lagi jangan sampai kemudian pada saat kita meninggal, man mata wa alaihi dirhamun au dinarun, barang siapa dia meninggalkan utang sekalipun 1 dinar atau 1 dirham,
kemudian utiya min hasanatihi, dia diambil kebaikan-kebaikan kita, karena pada saat hari kiamat nggak ada cuan lagi untuk bayarin. Yang ada adalah amal kebaikan kita diambil untuk kepentingan bayarin bagi si piutang, kecuali direlakan. Bahkan suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatengin salah satu sahabat mengkabarkan ada orang meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "A'alaihi dain?" Apakah dia punya utang? Terus setelah cross check, ternyata benar. Naam ya Rasulullah, alaihi arba' darahim. Dia punya utang 4 dirham. 1 dirham itu kalau dirhamnya Emirat itu 5.000. Berarti kalau 4 dirham berapa? 20.000 Bu ya. Punya utang 20.000. Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Sholli alaihi." Salatkan aja, saya nggak mau salatkan kalau dia meninggal punya utang sampai ditunaikan. Wal iyadzu billah. Jangan sampai kemudian karena hobinya utang, setelah hobi utang pengen dilalaikan, kemudian kita meninggal, akhirnya apa? Akhirnya berdampak kepada keselamatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan utang dan juga jebakan-jebakan utang. Mudah-mudahan kita dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, ziyadatul khairi wa dawamiha. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Niam yang telah memberikan paparannya yang sangat luar biasa sekali. Nauzubillah summa nauzubillah, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya ancaman Allah kepada kita bagi yang berhutang, yang harusnya dia mampu membayar tapi menunda-nunda, bahkan ada niatan untuk tidak membayar hutang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, di segmen berikut pemirsa ada 3 segmen untuk para jamaah bertanya ataupun mungkin curhat juga bagi yang mungkin berkaitan dengan tema ini, hutang piutang. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.